Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga ibadah di bulan suci Ramadan kali ini masih terus lancar. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali bersama saya Ilu Devisania di Syiar Ramadan yang spesial setiap harinya selama bulan suci Ramadan akan memberikan informasi menarik seputar Ramadan. Dan tentunya hari ini tema kita juga begitu menarik untuk menemani teman-teman semua berbuka puasa dengan internalisasi nilai-nilai surah Al-Ma'un untuk menumbuhkan empati di era digital. Tema ini akan kita bahas bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah hadir bersama kita di studio hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Alhamdulillah, tetap istiqomah dalam kebaikan insya Baik, Allah. Alhamdulillah. Nah, tema kita pada hari ini terkait dengan surah Al-Ma'un begitu ya Pak Ustadz. Ya. Nah, surah Al-Ma'un ini kan sudah sering kita baca, bahkan mungkin sudah di luar kepalanya teman-teman semua, dan juga namun mengapa Allah memberikan peringatan yang begitu keras sampai menyebut orang yang sholat pun bisa celaka jika tidak peduli dengan anak yatim dan fakir miskin. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya tentunya ya kita masuk di bulan suci Ramadan, salah satu sifat atau karakter yang ingin dibentuk adalah empati dan juga solidaritas. Nah, salah satu ayat yang memberikan kecaman bagi orang-orang yang tidak peduli atau tidak memiliki sifat empati yaitu di surah Al-Ma'un. Ya, surah ini kalau kita melihat itu ada sebab diturunkan. Adapun sebab turunnya Al-Ma'un, suatu ketika ada orang kafir Quraisy ini menjadi kebiasaan bahwa ketika pulang dari perniagaan maka akan membuat syukuran dengan menyembeli unta atau menyembeli kambing. Akan tetapi yang dipanggil adalah hanya kolega-koleganya saja. Artinya punya orientasi bahwa ketika yang dipanggil oleh koleganya yang notabene-nya adalah orang yang mampu, tentunya bisa dibalas dengan kebaikan yang sama. Sehingga ketika ada anak yatim yang mendekat, maka dia diusir, dia dihardik. Kenapa dihardik? Karena tidak bisa memberikan apa-apa. Kalau anak yatim yang datang kemudian tidak dihardik, tidak diusir, maka tidak mungkin anak yatim atau fakir ini bisa juga melakukan hal yang sama, yaitu menyembeli unta, kemudian memanggil orang-orang kaya. Nah, ini perilaku yang dilakukan, kemudian menghardik dan mencela anak yatim. Sehingga turunlah surah yang disebut dengan surah Al-Ma'un. Surah ini dimulai dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu, ya Muhammad,
apakah engkau tidak melihat, ya Muhammad, orang-orang yang mendustakan agama? Nah, jadi ini termasuk orang-orang yang mendustakan agama, yang tidak memiliki empati dan juga solidaritas, khususnya bagi kaum yang rentan. Nah, di ayat yang pertama ini, Allah mengatakan, tahukah kamu, apakah engkau tidak melihat orang-orang yang mendustakan agama? Nah, dalam bahasa Arab, ad-din itu terdiri dari 3 huruf, yaitu dal, ya dengan nun. Ya, makanya ketika tidak ada baris, maka itu bisa dibaca ad-din, bisa dibaca ad-dain. Dan memiliki terjemahan yang beragam, tapi dengan unsur 3 huruf. Biasa kita baca dalam Al-Quran, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Biasa juga diterjemahkan, Inna dina indallahil Islam, diterjemahkan sebagai agama. Biasa juga diterjemahkan ad-dain, artinya utang. Maka ulama bahasa mengatakan bahwa kata ad-din, baik itu diterjemahkan sebagai hari pembalasan, baik itu diterjemahkan sebagai agama, maupun diterjemahkan dainun sebagai utang piutang, itu menunjukkan tentang 2 unsur. 1 unsur yang di bawah dan 1 unsur yang di atas. Coba kita lihat. Kalau diterjemahkan sebagai agama, berarti ada 2 unsur. Ada hamba yang mesti melakukan perintah Tuhannya, kemudian unsur yang di atas adalah Tuhan yang memberikan perintah kepada hambanya. Kalau diterjemahkan sebagai hari pembalasan, maka itu menunjukkan tentang ada makhluk yang diberikan balasan, kebaikan atau keburukan, dan ada yang memberikan balasan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diterjemahkan sebagai ad-dain, adalah utang piutang, maka di sini ada unsur yang kuat dan ada unsur yang lemah. Yang kuat itu yang memberikan piutang, dan yang lemah yang diberikan piutang. Maka ketika dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Siapa itu ya Allah? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Golongan yang pertama adalah orang-orang fadzalika. Jadi Allah menggunakan fadzalika itu. Nah, dalam bahasa Al-Qur'an itu terkadang menggunakan kata ini, kadang juga menggunakan kata itu. Biasanya kalau ini menunjukkan berarti yang dekat. Kalau yang itu menunjukkan yang jauh. Nah, makanya ketika Nabi Adam berada di dalam surga dengan penuh kenikmatan, maka Allah mengatakan, ya Adam, nikmatilah seluruh apa yang ada dalam surga. Akan tetapi wahai Adam, wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan dekati pohon ini berserta dengan istrimu Hawa. Nah, Allah mengatakan jangan mendekati pohon ini, berarti dekat. Tapi ketika Nabi Adam memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah, maka Allah mengatakan, alam anhakuma antilkuma syajarah, ya Adam, bukankah aku melarangmu untuk memakan pohon itu, bukan pohon ini. Nah, ini menunjukkan ketika redaksi menggunakan fadzalika itu menunjukkan tentang jauhnya rahmat Allah bagi orang-orang yadu'ul yatim, yang menghardik anak yatim. Nah, jadi orang yang menghardik anak yatim itu jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari keberkahan. Meskipun diberikan harta yang melimpah, akan tetapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Kenapa? Karena ada haknya anak yatim yang belum dikeluarkan, atau menghardik anak yatim ketika meminta bantuan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan juga tidak menganjurkan untuk memberikan santunan kepada fakir miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang salat. Nah, kalau kita melihat redaksi surah Al-Ma'un,
itu seakan-akan tidak nyambung antara ayat 1, ayat yang kedua dengan ayat fawailul lil musallin. Allah menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan agama, menghardik anak yatim, menghardik fakir miskin, dan tidak memberikan makan kepada anak yatim. Kemudian Allah mengatakan fawailul, celakalah orang yang salat. Kira-kira apa hubungannya atau benang merahnya antara ayat sebelumnya dengan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat? Menurut ulama mengatakan bahwa ketika seorang hamba itu salat, maka dia minta kepada Allah. Dia minta kepada Allah apapun masalah yang dihadapi, dia minta kepada Allah supaya dikabulkan hajatnya kepada Allah. Bukankah ketika seseorang ada masalahnya, dia minta kepada Allah dengan salat hajat? Bukankah ketika orang yang salat, dia minta kepada Allah? Apa yang dia minta kepada Allah? Diminta kepada Allah nikmat dunia dan juga keselamatan akhirat. Kata Allah, kenapa ketika engkau salat, engkau minta kepadaku dan meminta untuk dikabulkan? Sementara ketika ada orang yang minta kepadamu, engkau tidak kabulkan. Maka ini hubungannya. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Karena ketika orang salat kita minta supaya dikabulkan, tapi kenapa ketika ada orang yang minta engkau tidak kabulkan? Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang salat, alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dalam salatnya. Nah, karena kita salat, kita tidak bisa khusyuk 100% dalam salat. Akan tetapi yang dimaksud lalai dalam salat, salat nanti di akhir waktu, itu termasuk orang yang lalai dalam solatnya. Orang yang lalai dalam solatnya, Allahu Akbar, tapi masih menganggap bahwa jabatan itu lebih besar dari Allahu Akbar. Harta yang dimiliki masih beranggapan itu jauh lebih besar dari Allahu Akbar. Masih beranggapan apa yang didapatkan itu karena kecerdasan yang dimiliki atau ilmu yang dimiliki, bukan Allahu Akbar. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, yaitu orang-orang yura'un, orang-orang yang ria. Ya, makanya dalam Al-Quran, orang yang sholat itu beberapa tipe. Ya, ada yang disebut dengan sholat wail. Ya, siapa itu sholat wail? Di surah ini, surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, orang yang lalai dalam solatnya, menunda-nunda solatnya. Ada juga yang disebut dengan solat mabuk. Wah, apa itu solat mabuk? Yaitu tidak memahami apa yang diucapkan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati solat ketika engkau mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu pahami apa yang engkau ucapkan. Yang ketiga, ada yang disebut dengan solat munafik. Apa itu salat munafik? Yaitu salat yang dilakukan yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unana. Malas salat dan ketika melakukan salat hanya ingin mendapatkan likes atau mendapatkan pujian dari manusia. Maka itu disebut dengan salat munafik. Pertanyaannya, apakah ketiga salat ini baik? Salat munafik, salat mabuk, salat wail? Maka jawabannya baik dibandingkan yang tidak sholat. Tapi ada tipe yang keempat. Sholat apa itu? Sholat khusyuk. Siapa itu sholat khusyuk? Yaitu qad aflahal mu'minun, beruntung orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ketika dia sholat dia khusyuk. Tapi ada yang paling tertinggi, yaitu sholat daim. Dikatakan dalam Al-Quran, wahum daimun, dia sholat, apa itu sholat daim? Sudah tidak terikat dengan waktu. Baik dia susah, dia senang, dia tetap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap melakukan sholat, tidak dibatasi dengan waktu dia susah, atau waktu dia senang, waktu dia lapang, atau waktu dia ada. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ketika kita internalisasi dengan era digital, apa yang harus kita lakukan dengan surah Al-Ma'un? Yang pertama, mestinya ada empati digital. Makanya kita dilarang untuk cyberbullying. Kita dilarang untuk mengumbar kebencian. Kenapa kita dilarang? Karena ini bertentangan dengan surah Al-Ma'un.
Kemudian yang kedua, tentunya ya di era digital ini kita juga dianjurkan untuk open donasi. Mungkin melalui link platform media sosial, open donasi, dan ini juga bagian dari pengamalan dari internalisasi dari surah Al-Maun. Kemudian yang ketiga, tentunya menghindari juga ya konten-konten yang mana konten-konten ini lebih kepada flexing. Konten-konten yang mungkin ria, hanya ya mengharapkan likes, ya akan tetapi bukan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menjadikan platform ya media sosial ini sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar, atau dengan istilah bahwa akhlak berdigitalisasi. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, jadi semoga kita tentunya lebih bijak lagi dalam bermedia sosial ya Pak ya. Kemudian juga ada beberapa tadi yang disampaikan, tentunya di bulan suci Ramadan ini ujian itu datang dari berbagai sisi, salah satunya adalah media sosial juga. Semoga kita semua dapat kembali lebih fokus lagi, lebih khusyuk lagi untuk menjalankan ibadah, dan juga bisa lebih paham lagi mana yang seharusnya kita kendalikan dan mana juga yang seharusnya kita sebarkan ke seluruh saudara-saudara kita. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan wejangannya, dan juga terima kasih Tribuners sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Dan tentunya jangan lupa untuk saksikan beragam program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.